Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan kita malam hari ini seputar tanda pertama besar hari kiamat. Tanda besar pertama hari kiamat adalah munculnya Dajjal. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, tanda hari kiamat kecil terakhir adalah munculnya Imam Mahdi, khurujul Mahdi. Dan insya Allah di lain kesempatan kita akan membahas khurujnya Imam Mahdi, lalu kita membahas Imam Mahdi Ahlus Sunnah dan Imam Mahdi Syiah dan Imam Mahdinya Yahudi. Kan semua bilang Imam Mahdi atau Al-Masihil Muntadhar. Tetapi Imam Mahdi Ahlus-Sunnah berbeda dengan Imam Mahdi Syiah dan berbeda lagi dengan kalangan kaum Yahudi. InsyaAllah di malam ini kita akan berbicara seputar munculnya Dajjal. Siapakah Al-Masih Ad-Dajjal itu? Apakah dia sudah ada sekarang? Pernahkah seorang melihatnya sebelum dia muncul? Apa ciri-cirinya? Kenapa dia bisa muncul? Inilah pertanyaan yang ada di pikiran kita seputar masalah yang berkaitan dengan Dajjal. Saya beberapa hari yang lalu mendapati salah satu video seorang ustadz yang menyatakan bahwa tahun 2019, 2020, 2021 ini terjadi kekeringan, terjadi kelaparan, terjadi itu. Tidak. Ini berkaitan dengan urusan ghaib. Dan urusan ghaib harus ada dalilnya. Agama ini kita sam'iyat, cuma kita dengar. Ada siksa kubur, ada siksa neraka dan seterusnya, maka itu berkaitan dengan sam'iyat. Orang yang belajar tauhid, belajar sam'iyat namanya. Maka kalau kita bicara dengan ghaib yang terjadi esok hari, ghaib harus ada dalilnya. Dan ghaib itu diketahui oleh Allah. Allah berfirman surat Al-Jin, "Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahad." Jangan berani Anda menyatakan besok akan terjadi ini dan itu. Rasulullah ditegur sama Allah karena beliau ditanya sama orang Yahudi seputar anak-anak muda yang masuk ke dalam gua. Kemudian Nabi mengatakan, "Ghadan saujibukum." Besok saya menjawab. Enggak disertakan insyaallah. Kita tidak lebih afdal Rasulullah. Akhirnya Allah menegur beliau dalam surat Al-Kahf. Surat yang kita semua sering baca di malam atau hari Jumat. Allah berfirman, "La taqulanna wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Jangan katakan kepada si A atau si B, saya akan melakukan ini dan itu esok hari. Kecuali illa ayyasha Allah, kecuali kalau dikehendaki Allah. Wadhkur rabbaka idza nasit. Dan ingatlah Allah kalau engkau lupa. Maka kadang-kadang seputar Dajjal juga muncul sampai ada video baik beredar, ini Dajjal. Justru Dajjal sudah gede. Ya, sudah gede, sudah ada. Nanti juga di dalam pembahasan kita akan kita bahas. Maka saat ini ada orang matanya cuma satu dibilang Dajjal. La haula wala quwwata illa billah. Dan itu kesalahpahaman kita seputar masalah Dajjal. Ya, baik lahir matanya satu dibilang Dajjal. Oh, Dajjal sudah lahir di Israel. Dajjalnya enggak muncul dari Israel gitu. Tetapi kita maksa munculnya Dajjal dari Israel. Maka nanti yang saya sampaikan ini berdasarkan hadis-hadis sahih. Ya, kalau tidak ada dalil-dalilnya, kita lebih bagus menghindarinya. Kenapa? Itu berkaitan dengan ghaib. Kita cuma menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Siapakah Dajjal itu? Orang selalu membayangkan Dajjal itu makhluk luar angkasa. Makhluk raksasa, makhluk ini, tidak. Dajjal adalah salah satu orang dari keturunan Nabi Adam. Akan tetapi diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala
yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Seperti yang kita lihat kadang-kadang, ini orang makan kaca, ini makan apa, ini tarik truk, ini kan kemampuan diberikan kepada orang yang berbeda dengan kebiasaan manusia. Allah Subhanahu wa taala jadikan Dajjal ini sebagai ujian untuk keimanan manusia. Dan Nabi SAW mengingatkan kita agar kita mewaspadainya dan tidak mengikutinya. Dan Nabi SAW menceritakan ciri-cirinya dan kelakuannya nanti sudah dijelaskan secara detail oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang selalu ditanyakan, mengapa kita bahas masalah Dajjal? Karena al-ilmu bisyai'i khairu minal jahli bih. Mengetahui sesuatu lebih bagus daripada kita tidak mengetahui sama sekali. Maka ada sahabat itu takhasus khusus pertanyaan tentang masalah fitnah. Namanya Hudzaifah bin Yaman. Dalam Sahih Muslim kata Hudzaifah apa? Kana an-nasu yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ay yudrikani. Sahabat yang lain bertanya tentang kebaikan, kenikmatan, kelezatan, ini dan itu. Wa kuntu as'aluhu, saya sendiri pribadi, kata Hudzaifah bin Yaman, aku sendiri pribadi bertanya tentang keburukan. Kenapa? Makhafata ay yudrikani. Biar kejahatan itu saya tidak melakukannya, ya. Kemudian seorang syair mengatakan, "Ariftu syarra la lisyarri walakin litawaqqi. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaq'u fi." Kita mempelajari mengenal kejahatan bukan agar berbuat jahat, akan tetapi agar kita mewaspadainya dan agar kita bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Karena Dajjal ini adalah fitnah terbesar yang Nabi SAW sudah jelaskan. Afwan, hadis tadi Sahih Bukhari, hadis Hudzaifah bin Yaman. Kemudian kenapa selalu kita dengar namanya Al-Masih Ad-Dajjal, betul? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Dengar Al-Masih Ad-Dajjal. Ada satu Masih lagi, siapa? Siapa? Masih lagi? Nggak kenal Masih satu lagi? Al-Masih siapa? Isa bin Maryam. Loh, kok Al-Masih Ad-Dajjal namanya sama dengan Al-Masih Isa bin Maryam? Al-Masih Isa bin Maryam kira-kira ada 7 sampai 8 pendapat ulama menjelaskan mengapa Isa bin Maryam dinamakan Al-Masih. Di antaranya bilang karena dia suka siyaha fil ard, suka berjalan di muka bumi. Ada yang bilang karena Allah sudah bersihkan, ya, akhlaknya, adabnya dan seterusnya. Pendapat yang dipilih oleh para ulama, kana yamsahu 'alal maradi fayabra. Dikatakan dalam satu pendapat, beliau memasukkan atau mengusap penyakit, hilang penyakitnya. Semua dengan izin Allah. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Surat Al-Maidah. Semua ada kalimat biiznillah, dengan izin Allah. Kemudian dikatakan juga beliau memasukkan tangannya di minyak zaitun, karena minyak zaitun dari pohon yang diberkahi oleh Allah. Maka orang menggunakan buat makan, buat rambut dan seterusnya. Imam Nabi Isa alaihissalam yang disebut Al-Masih, karena memasukkan tangannya di minyak zaitun, lalu beliau mengusap penyakit yang ada pada diri orang tersebut, lalu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa masih hidup, ya, itu beliau pasti dokter yang paling mahal. Betul enggak? Sekali disentuh, sembuh. Kita disentuh sama dokter, bukan sekali, 100 kali baru sembuh. Padahal obatnya sudah ada, dia cuma suruh kita muter aja, ya, biar dokternya bisa hidup. Kemudian ini tentang Imam Nabi Isa alaihissalam, disebut Al-Masih Isa bin Maryam. Yang satu lagi Ad-Dajjal. Kenapa disebut Masih? Ada yang membacanya Al-Masih Ad-Dajjal, pakai kha bukan ha. Dan itu wallahu a'lam tidak benar. Kenapa? Karena semua dalil sahih dari Nabi, hadisnya menamakan dia Al-Masih Ad-Dajjal pakai ha bukan kha. Dinamakan Masih Ad-Dajjal kenapa?
summiya bil masih li'annahu mamsuhul 'ain al-yusra fahuwa a'war la yara illa bi'ainin wahidah. Mata sebelah dinamakan Masih karena mata sebelah kirinya buta dan dia cuma melihat dengan satu mata. Maka Masih hilang. Dan dikatakan di Dajjal itu ada yang disebut Masih, tapi itu tidak benar, wallahu a'lam. Dan dinamakan Masih lagi li'annahu yamsahul ard wa yasiru fiha kullaha. Karena dia menyapu bumi dengan berjalan ke semua penjurunnya. Maka dia menyapu bumi dengan berapa waktu? 40 hari. Dia keliling dunia ini semua. Dan dinamakan Masih karena salah satu bagian wajah tidak ada mata dan tidak ada alis matanya. Berarti ini ya, yang kiri itu hilang, nggak ada alisnya juga. Sekaligus alisnya juga nggak ada. Tapi jangan sampai ketemu orang nggak ada matanya, nggak ada alisnya, dibilang Dajjal lagi. Hati-hati ya. Iya, kadang-kadang apalagi kita kasih tahu ciri-ciri Dajjal, dia lari ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang mana ini yang sama? Itu tidak bisa, karena Dajjal itu berada di satu tempat, kita juga akan jelaskan berada di mana. Dan dinamakan Dajjal ay ghatta wa mawwaha wahtal, karena dia membohong dan menutup. Dengan keburukan dan kebatilan yang dia bawa, dia menutup kebenaran dan kebaikan. Maka bentuk jamak Dajjal, Dajjalun atau Dajajilah. Apa pengakuan si Dajjal itu? Dia akan mengaku bahwa dia adalah Rabb alam semesta. Bahkan akan mengajak semua orang untuk beriman kepadanya. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna Dajjal a'war. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dan sesungguhnya Rabb kalian tidak buta. Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang di zaman Nabi SAW dari anak muda dari kalangan Yahudi, namanya Ibnu Sayyad. Dulu Ibnu Sayyad itu sampai sahabat, ini jangan-jangan ini Dajjal ini. Akhirnya sampai sahabat ragu terhadap beliau ini, si Ibnu Sayyad. Sampai Umar bin Khattab ingin membunuh Ibnu Sayyad. Pikiran beliau, ini Dajjal. Ya udah, sebelum dia berbuat jahat, aku bunuh dia, habisin dia dari sekarang. Kata Nabi SAW, Nabi dia termasuk orang-orang yang membohong, si Ibnu Sayyad itu. Seorang Dajjal, penyihir, atau dukun, atau orang-orang yang membohong seperti biasa. Tetapi bukan Dajjal. Kenapa? Karena ketika Umar ingin membunuhnya, Nabi SAW mengatakan apa? Jika dia betul Dajjal, engkau tidak akan mampu membunuhnya. Karena Allah takdirkan yang akan membunuh dia adalah Isa bin Maryam, bukan kamu, hai Umar. Dan kalau dia bukan Dajjal, ya kasihan kamu bunuh orang tanpa hak. Nah, ternyata di akhir hayatnya, menurut pendapat ulama, ya, menurut pendapat yang sahih bahwa Ibnu Sayyad itu bukan Masih Dajjal, akan tetapi termasuk orang-orang yang menipu, atau orang-orang yang membohong, atau orang-orang dukun, dan seterusnya. Dan diceritakan di akhir hidupnya bersama Abi Sa'idin Al-Khudri, bahwasannya dia sudah bertaubat dan Allah sudah memperbaiki urusannya. Wallahu a'lam. Berarti Ibnu Sayyad bukan Dajjal yang disebutkan oleh Rasulullah. Kenapa hikmah tidak disebutkan Dajjal dalam Al-Quran? Padahal itu fitnah terbesar. Nabi SAW sudah mengingatkan kita, dan para Nabi sudah mengingatkan umatnya. Dan sebelum kita salam dalam tasyahud kita, wa a'udzu bika min fitnatil masihid ad-dajjal. Kita berlindung kepada Allah daripada fitnah si ad-dajjal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan sebagian syarat-syarat atau tanda-tanda hari kiamat di dalam Al-Quran kecuali urusan dajjal ini. Diceritakan dalam surat Al-An'am ayat 158 bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Ingat, pada hari itu datang tanda-tanda Allah dari Allah Subhanahu wa taala, atau sebagian daripada tanda-tanda kebesaran. Kata ulama, dijelaskan oleh Rasulullah bahwasannya itu adalah munculnya Dajjal dan binatang yang disebut Dabbah. Kemudian yang ketiga adalah terbitnya matahari dari mana? Sekarang dia terbit dari, nanti dia terbit
Kalau sudah terbit matahari dari barat, Allah tidak akan menerima taubat siapapun. Bahkan diceritakan di dalam Al-Quran bahwa Allah sudah ceritakan dalam surat An-Nisa ayat 159, walaupun secara tidak langsung. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, hadis yang menerangkan bahwa keluarnya Dajjal adalah salah satu tanda hari kiamat. Dari hadis Sahih Muslim dari Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna as-sa'ata la taqumu hatta takun 10 ayat." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi 10 tanda ini. Di antaranya adalah keluarnya asap, kemudian Dajjal, kemudian Dabah, kemudian terbitnya matahari dari barat. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, fitnah Dajjal fitnah terbesar di muka bumi. Secara mutlak, bayangkan, secara mutlak, harta, kekuasaan, perempuan, semua fitnah kalah sama fitnahnya siapa? Dajjal. Kenapa? Karena dia mengaku Rabb alam semesta dan diberikan kemampuan oleh Allah yang berbeda dengan orang-orang lain. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, apa kata Nabi SAW? Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar minad Dajjal. Di antara Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat, itu tidak ada perkara lebih besar daripada Dajjal. Nggak ada. Cuma ciptaan Dajjal dan fitnah Dajjal tersebut. Sampai Rasulullah SAW sedang berkhutbah di para sahabat, memuji Allah, lalu beliau menyebut Dajjal. Kata beliau, saya mengingatkan kalian kepada Dajjal, hati-hati. Dan tidak ada seorang nabi kecuali mengingatkan kaumnya. Dan aku akan katakan perkataan yang tidak pernah nabi lain sampaikan. Berarti sifat ini, ciri ini nggak pernah para nabi dari dulu nggak pernah sampaikan, kecuali Nabi Muhammad baru. Innahu a'war, sesungguhnya dia buta sebelah. Wa innallaha laisa bi'a'war, dan Allah itu tidak buta sebelah, subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluh. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau dia keluar sedangkan aku di tengah-tengah kalian, aku yang berhadapan dengan dia. Tetapi kalau aku sudah nggak ada, masing-masing ngurus diri. Maka kita ngurus diri kalau muncul Dajjal. Kemudian ada peristiwa yang terjadi sebelum munculnya Dajjal. Diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim, bahwasannya kita akan ada perang. Dan kita, kata Nabi SAW, kita akan buat perang besar. Kemudian Allah akan memenangkan kita di Jazirah Arab, dan sudah terjadi. Kemudian kita akan ada perang lagi sama Persia. Kemudian Allah memenangkan kita lagi. Kemudian ada perang lagi sama Romawi, dan Allah akan memenangkan kita lagi. Kemudian kita akan memerangi Dajjal, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan untuk orang-orang beriman. Kemudian akan terjadi peperangan sebelum muncul Dajjal di antara Muslimin dan Romawi dan Nasrani. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara yang sebelum terjadinya munculnya Dajjal, ada beberapa hal yang disampaikan. Akan tetapi sebelumnya kita mengenal dulu ciri-ciri si Dajjal itu. Yang pertama, qasir afhaj. Dia postur tubuh pendek dan gemuk. Nah, saling lihat kanan kiri. Jangan dilihat. Jangan salah dilihat. Pendek dan gemuk. Cara jalannya aneh karena kakinya bengkok. Cara jalannya apa? Aneh. Kenapa? Kakinya bengkok. Kalian lihat kalau anak kecil dikasih pampers sekarang, kalau dia 24 jam dia pakein pampers, kakinya bengkok begitu, nauzubillah. Ya. Tapi jangan pas lihat anak, jangan-jangan dia Dajjal itu. Bukan. Ya. Maka Nabi mengatakan dia pendek dan gemuk dan cara jalannya aneh, bengkok. Kemudian rambutnya itu tidak lurus dan tidak kasar. Kemudian Nabi SAW mengatakan rambutnya lebat, ya, lebat rambutnya. Kemudian matmusul ain kal inabah at-tafiyah a'waril ain al-yusra. Salah satu matanya
tidak memiliki cahaya, buta. Layaknya anggur yang masak. Ya. Kemudian a'la ajlal jabha. Warna kulitnya dulu putih. Kulitnya apa? Putih. Keningnya lebar. Tertulis di antara dua matanya kafir atau kafara. Kafara. Dibaca oleh orang muslim. Bisa baca atau buta huruf, bisa. Yang penting syaratnya satu, beriman. Kalau dia beriman bertaat kepada Allah, dia pasti baca di antara dua matanya. Ada tulisan kalimat kafir. Dan dia mandul. Gak punya anak. Satu dajjal ada pusing. Gimana dia punya anak? Hah? Nah, maka dia mandul, tidak mempunyai anak. Tempat munculnya atau keluarnya dajjal. Kira-kira dia keluar di mana? Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, "Inna dajjala yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu laha khursan. Yatba'uhu aqwam," dan seterusnya. Sesungguhnya munculnya dajjal akan keluar dari timur dan keluar dari tempat namanya Khursan. Itu ada salah satu kota terletaknya sekarang di Iran. Maka dajjal munculnya dari mana? Dari Iran. Kota tersebut ada di Iran. Awal zuhuri amrihi washtihari. Kapan dia populer dan orang bisa kenal? Kemunculannya akan populer ketika dia berada di antara negeri Syam dan Irak. Berarti munculnya pertama dari Iran, dari Khursan. Kemudian ketika dia sudah populer, orang pada dengar, oh dajjal sudah keluar. Ketika dia berada di antara jalanan di antara Syam dan Irak. Kemudian Nabi SAW juga jelaskan, dia akan keluar dari jalan yang terletak antara Syam dan Irak. Inilah munculnya dajjal dari Iran. Kemudian ada kisah yang dulu diceritakan orang yang pernah ketemu dengan dajjal. Kisah namanya Kisah Al-Jassasah wa Dajjal. Kisah binatang mata-mata dan Dajjal. Diceritakan dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabatnya, tiba-tiba beliau panggil as-salatu jami'ah. Kalau memanggil as-salatu jami'ah berarti ada yang ingin disampaikan oleh Rasulullah. Orang pada lari ke masjid mendengarkan. Lalu mereka salat kemana sama Nabi, dan kata Fatimah binti Qais yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, aku berada di saf perempuan yang di belakang laki-laki, saf pertama. Selesai beliau salat, duduk di atas mimbar sambil tersenyum. Kata Nabi, liyalzam kullu insanin musalla, masing-masing duduk di tempat, jangan pindah. Kenapa saya mengumpulkan kalian di saat ini? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau kita, oh karena ada ini ya Rasulullah, ada ini ya Rasulullah. Kalau mereka enggak, langsung Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi mengatakan, aku tidak mengumpulkan kalian karena kabar gembira atau kabar buruk. Akan tetapi saya mengumpulkan kalian karena ada seorang namanya Tamim Ad-Dari. Dia dulu orang Nasrani. Lalu dia datang berbaiat dan masuk Islam. Dan dia menceritakan kepada saya sebuah cerita yang saya pernah sampaikan kepada kalian. Apa yang diceritakan Tamim Ad-Dari? Kata Tamim, kami bersama beberapa orang naik kapal berlayar dengan sebuah kapal laut bersama 30 orang laki-laki. Kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak dan badai. Kemudian mereka dibawa oleh kapal tersebut terdampar ke salah satu disebut dengan jazirah, pulau. Di salah satu pulau dia terdampar, daripada ombak itu membawa mereka kapalnya salah satu pulau. Kemudian di daerah tersebut terbenamnya matahari hatta maghrib asy-syams. Lalu mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Ternyata mereka bertemu dengan binatang yang berbulu lebat dan banyak bulunya, sehingga mereka tidak bisa melihat kepalanya dari ekornya. Mereka nggak bisa lihat, dan saking banyak bulu itu.
Langsung mereka terkejut dan mengatakan, wailaki ma anti, celaka, dari jenis apakah kamu ini? Kemudian dia menjawab, anal jassasa, saya adalah al jassasa. Mereka bertanya, apa itu jassasa? Kata dia apa? Silahkan ke daerah ini, rumah terpencil ini, di situ ada orang menunggu kalian. Pas kata Tamimud Dari dan teman-temannya, ketika dia bilang ada orang di dalam gua di rumah terpencil itu, pas kita dengar ada orang berarti manusia. Kami lari takut bersama dengan binatang tersebut lama-lama. Kenapa? Mereka lihat bulunya banyak, dikirain itu syaitan. Pas dia bilang ada orang di situ, ya udah mereka langsung lari dan meninggalkannya. Ternyata mereka masuk ke dalam gua tersebut, ada a'zam insan ra'ainahu qad khalqan. Mereka baru pertama kali menemukan orang yang begitu postur tubuhnya besar. Wa ashadduhu withaqan majmu'atun yadahu ila 'unuqih ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid. Orang tersebut yang kami dapat melihatnya, kedua tangannya terikat ke pundaknya, serta antara dua lutut dan kedua mata kakinya diikat dengan besi. Mereka kaget juga, celaka, kamu ini siapa? Qala qad qadartum ala khabari. Kalian bisa sampai ke sini, bisa tahu saya. Tolong kabarkan kepada saya, siapa kalian? Manusia itu bertanya. Mereka mengatakan, kami dari bangsa Arab, kami naik kapal, berlayar dan seterusnya. Mereka menceritakan. Dan kami bertemu dengan binatang yang begitu banyak bulunya, banyak lebat. Kemudian kami takut dan meninggalkannya, kirain dia syaitan. Ketika dia menamakan bahwa ada orang di situ yang sangat menunggu kalian. Akhirnya si Dajjal bertanya kepada mereka. Ini kan mereka belum tahu Dajjal itu. Dia bertanya, kabarkan saya tentang pohon kurma Baisan. Itu berada di sekitar negeri Jordan. Ya, ada pohon kurma namanya pohon kurma Baisan. Mereka bertanya, buat apa kamu nanya tentang pohon kurma tersebut? Saya mau bertanya, pohonnya masih berbuah tidak? Mereka mengatakan, iya masih berbuah. Kata si Dajjal, nanti suatu saat dia tidak akan berbuah. Kemudian dia bertanya lagi, kabarkan aku tentang Buhairatut Tabariyah, Danau Tabariyah. Itu Danau Tabariyah itu letaknya antara Jordan dan Palestina. Masih ada airnya? Kata mereka, masih banyak, masih ada airnya. Kata dia apa? Nanti suatu waktu airnya akan kering. Dan ulama menjelaskan bahwa tempat tersebut atau danau tersebut, Danau Tabariyah itu tinggal seperempat dari airnya. Tapi kapan keringnya? Wallahu a'lam. Bisa segini tetapi keringnya lama, kita wallahu a'lam. Tetapi dia bertanya, masih ada air enggak di danau tersebut? Mereka mengatakan banyak airnya. Nanti suatu waktu airnya kering. Berarti pertama apa? Dia nanya tentang pohon kurma Baisan. Masih berbuah tidak? Masih. Kalau tidak berbuah berarti muncul Dajjal. Yang kedua, Danau Tabariyah. Kalau sudah kering berarti tanda muncul Dajjal. Yang ketiga, akhbiruni an aini Zughar. Dia bertanya tentang mata air namanya Zughar. Mereka mengatakan, ada apa? Kenapa kamu bertanya? Apakah masih ada air dan orang-orang petani masih menggunakan airnya? Iya masih. Nanti suatu waktunya airnya juga kering. Kemudian dia bertanya tentang orang Nabi dari Nabi Ummi. Apa yang dia lakukan? Kata mereka, ini kan mereka ini masih orang Nasrani semua, 30 orang masih Nasrani. Kemudian mereka bertanya, loh, dia sudah keluar, menjelaskan bahwa Nabi sudah keluar dari Makkah dan dia bertempat tinggal sekarang di Yathrib. Yathrib itu nama kota Madinah dulu sebelum dimasuki oleh Rasulullah. Yathrib itu adalah tempat yang buruk. Ya, maka tanah yang tidak subur, tanah yang buruk. Maka ketika Nabi masuk dirubah nama dari Yathrib menjadi apa? Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Maka di antaranya Madinatul Munawwarah, Thayyibah, Thabah. Kemudian Rasulullah SAW kalau nama yang buruk dirubah menjadi nama yang baik. Seperti sahabat Abu Hurairah. Dulu di masa jahiliyah
fil jahiliyah kana ismuhu Abdu Syams. Di masa jahiliyah sahabat Abu Hurairah namanya dulu Abdu Syams, hamba matahari. Lalu dirubah oleh Rasulullah menjadi Abdurrahman. Kenapa dibilang Abu Hurairah? Bapaknya kucing. Karena dia selalu berbuat baik kepada kucing. Sampai dikatakan ngumpetin tuh kucing di bajunya, saku bajunya. Pas lihat Nabi ngumpetin. Maka Nabi bilang, ya Abahir atau Abu Hurairah. Ya. Maka Nabi SAW turun di Yathrib. Mereka menjelaskan Yathrib karena mereka dengar namanya dulu begitu. Sampai Dajjal nanya, aqatalahul Arab, apakah orang Arab sudah memeranginya? Iya, kata orang tersebut. Terus apa yang dilakukan? Sudah Allah Subhanahu wa taala menampakkan agamanya di seluruh negeri Arab. Kata si Dajjal itu, yang terbaik buat kalian untuk mentaati dan mengikuti dia. Saya adalah Al-Masih, yang dimaksud adalah Dajjal. Dan suatu waktu saya akan keluar dan berjalan di semua penjuru dunia kecuali dua tempat, Makkah wa Taibah. Taibah itu Madinah Al-Munawwarah. Semua tempat saya akan memasuki, kata Dajjal. Aku adalah Dajjal, suatu waktu saya akan keluar dan saya akan berjalan di muka bumi selama 40 hari. Semua tempat saya akan memasukinya kecuali Makkah dan Madinah, dan sebagian riwayat dari ulama mengatakan adalah Sinai, Tursina. Di situ Allah Subhanahu wa taala tajalli kepada salah satu gunung di situ. Tetapi yang sahihnya Makkah dan Madinah tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Sampai dia bilang, setiap kali aku mau memasuki kota Makkah dan Madinah, ada malaikat yang menunggu saya dengan pedang. Kemudian Fatimah binti Qais yang meriwayatkan hadis, Rasulullah SAW sampai pegang tongkatnya di atas mimbar bilang, hadhihi Taibah. Artinya apa? Yang ada di sini akan diselamatkan oleh Allah. Hadhihi Taibah, hadhihi Taibah. Dijelaskan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku pernah ceritakan kepada kalian tentang si Dajjal itu, tetapi ada yang sudah bertemu. Berarti Dajjal ini sudah ada belum? Sudah ada belum? Ada. Berarti dia belum, dia anak bayi baru lahir, tidak. Ini sudah ada dan hadisnya sahih. Ya. Riwayat Fatimah binti Qais. Dan hadisnya masyhur. Maka Dajjal sudah ada dan sudah berada di tengah-tengah lautan. Di salah satu pulau di tengah-tengah apa? Loh, ada yang bilang kok satelit sekarang bisa mendapatkan apa saja? Banyak hal yang tidak diketahui. Sampai Nabi bilang sama Umar bin Khattab ketika mau membunuh Ibnu Sayyad. Kata Nabi, kalau dia Dajjal, aku bunuh aja, selesai urusan. Kata Nabi, kalau dia Dajjal, lu gak akan berani. Kenapa? Karena bukan kamu yang ditakdirkan membunuhnya. Siapa? Isa bin Maryam. Dan kalau bukan dia, ya kasihan bunuh orang tanpa hak. Coba bayangkan. Maka banyak hal yang tidak bisa diketahui oleh teknologi sekarang maupun teknologi ke depan. Sampai apa? Janin yang ada dalam rahim bisa diketahui enggak? Bisa dong. Jenis apa, kelamin apa? Laki dan, tapi bukan itu gaib. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang di dalam rahim. Bukan itu maksud Allah. Yang diketahui yang di rahim. Bukan maksudnya laki perempuan. Banyak yang salah juga. Dibilang laki ternyata keluar perempuan. Ketukar di dalam apa? Salah apa gimana? Karena ilmu kita masih terbatas. Maka yang dimaksud Allah apa? Ini janin ini umurnya berapa lama? Itu ada 4 hal. Umurnya, ajalnya, bahagia atau celaka, rizkinya, sudah diatur. Itu diketahui dokter enggak? Enggak ada yang tahu. Roh yang ada di dalam tubuh kita, yang menggerakkan tubuh kita, ada yang tahu enggak? Warnanya apa, sifatnya apa, ada enggak? Karena Allah bilang ini urusan Allah. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan ruh itu termasuk urusan Tuhan dan ilmu yang kalian dapat dari Allah sangat minim, sangat sedikit. Ruh itu maka sampai di sonsor itu orang-orang yang meninggal. Ruh itu yang keluar, ada yang keluar dari tubuh, tapi mereka enggak tahu itu apa. Buktinya kalau kita tidur, roh kita keluar, ditahan oleh Allah. Yang masih ada umur dibalikin lagi, yang sudah meninggal ditahan, udah dibalikin lagi di alam barzakh, dikubur. Nanti biar dia bisa menjawab pertanyaan para malaikat. Berarti Dajjal sudah ada, selesai urusan itu. Berarti Dajjal sudah berada dan dia berada di tengah lautan, di salah satu pulau. Di mana tempatnya? Wallahu a'lam. Kalau mau silakan berlayar dengan kapal kemanapun,
bisa ketemu dengan Dajjal juga. Ya, mudah-mudahan bisa segera kembali. Kemudian ada segitiga bermuda yang kita selalu mendengarkan bahwa di situ tinggalnya Dajjal, itu tidak ada berkaitan. Itu ada hakikatnya ilmiah, sudah dijelaskan oleh para ulama secara ilmiahnya kenapa kapal bisa menghilang, pesawat bisa menghilang, karena di situ mungkin ada kekuatan apa yang sampai orang kehilangan kendali untuk bisa meneruskan perjalanannya, kapalnya, dan sampai itu rusak dan tidak ada yang bisa selamat di situ. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, tanda-tanda menjelang munculnya Dajjal. Kira-kira apa? Pertama, berkurangnya orang Arab. Orang Arab kalau sudah berkurang, bahaya. Ini ada hadis Rasulullah dalam Sahih Muslim. Dari Ummu Syuraik, dia mendengarkan Rasulullah, la yafirrunna an-nasu minad dajjal fil jibal. Orang akan melarikan diri ke gunung-gunung. Ummu Syuraik bertanya, orang Arab di mana waktu itu ya Rasulullah? Kata Nabi, hum qalil, sangat sedikit saat itu. Maka berkurangnya orang Arab, tanda munculnya Dajjal. Kemudian terjadi banyak penaklukan wilayah masuk Islam, dan itu terjadi di zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, dan seterusnya. Dan alhamdulillah Islam sekarang sudah luar biasa. Kemudian akan terjadi juga hujan tidak turun dan tumbuhan tidak hidup. Ya, 3 tahun. Tetapi tahun bukan 2019, 2020, 2001, tidak. Sama sekali tidak. Tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan terjadi fitnah-fitnah besar sebelum muncul Dajjal. Dan munculnya 30 orang Dajjal pendusta. Nabi SAW mengatakan, tidak akan terjadi hari kiamat sampai munculnya 30 Dajjal. Orang pada protes, loh 30 Dajjal, padahal banyak orang-orang pendusta. Atas nama Allah, atas nama Nabi, kan pendusta disebut Dajjal. Padahal kalau dihitung lebih dari 30 orang. Di Indonesia aja bisa ratusan. Ngaku malaikat, ngaku Nabi, ditangkap polisi, nangis. Maka polisi Indonesia hebat, bisa nangkap malaikat, bisa nangkap Nabi. Ya. Kata orang apa? Loh, kata Nabi 30 orang pendusta Dajjal. Padahal yang muncul saat ini di Indonesia aja sudah puluhan orang. Berarti hadis Nabi tidak benar dong? Salah. Yang dimaksud Nabi adalah 30 pendusta yang populer di muka bumi. Seperti orang yang ngaku Nabi di zaman Abu Bakar dan diperangi oleh Abu Bakar. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Diperangi. Ada Al-Aswad Al-Ansi juga. Sudah diperangi ngaku Nabi. Ini yang populer terkenal dulu seluruh orang. Di antaranya paling belakang Mirza Ghulam Ahmad. Pendiri Qadianiyah atau Ahmadiyah. Itu ngaku Nabi juga. Punya Quran. Kitabnya namanya At-Tadhkirah. Ya, jangan dibaca ya. Namanya At-Tadhkirah. Dan itu buatan orang-orang Yahudi, orang Inggris. Kenapa? Maka di ajaran Ahmadiyah tidak ada yang namanya jihad, sudah dihapus. Karena agar Inggris kalau sudah menanamkan Ahmadiyah di satu negeri, Inggris masuk, tidak ada yang melawan karena tidak ada jihad. Silakan welcome masuk kembali. Nah, maka mereka itu di dalam Ahmadiyah, dan Ahmadiyah itu sudah dilarang keras, bukan Islam. Maka tidak diperbolehkan wanita muslim menikah sama orang Ahmadiyah, maupun laki-laki muslim menikah dengan wanita dari kalangan Ahmadiyah. Dan sudah ada fatwa dari Al-Azhar, dari lembaga fatwa di Mesir, bahwa hukumnya adalah itu bukan agama Islam. Silahkan mau nama yang lain tapi jangan nama Islam. Kemudian Nabi mengatakan 30 muncul 30 orang pendusta. Di antaranya yang terakhir itu adalah si Dajjal yang kita tunggu itu. Ya. Tapi jangan ada yang menunggu dia. Ya. Itu Dajjal yang muncul di akhir zaman, itu Dajjal yang buta sebelah, kata Rasulullah SAW. Bagaimana munculnya si Dajjal? Itu dia akan keluar, rantai-rantai yang mengikatnya tersebut akan terlepas. Tuh bayangkan, kapan lepasnya? Kalau sudah datang izin Allah. Rantai-rantai yang mengikatnya tersebut akan terlepas hingga dia akan keluar dari kurungannya. Maka ketika dia lepas berarti sudah ada izin Allah. Dia akan keluar. Dan dia keluar kapan?
Karena ada sebuah amarahan yang dibencinya. Apa itu? Tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, innama yakhruju min ghadbatin yaghdabuha. Dia akan muncul karena amarahan yang dibencinya. Itu amarahannya apa? Tidak dijelaskan. Apa yang buat dia marah? Wallahu a'lam. Maka baru dia bisa terlepas ikatan tersebut. Kecepatan Dajjal berjalan di muka bumi. Kecepatannya itu sangat-sangat cepat. Dikatakan oleh Nabi SAW tentang kecepatan Dajjal, bagi awan yang ditiup angin kencang. Awan yang ditiup angin itu dia kecepatannya tinggi. Kemudian Nabi SAW, orang-orang yang akan mengikutinya akan orang mengangkat dia sebagai Imam Mahdi, Al-Masih Al-Muntadhar. Maka orang-orang Yahudi akan mengikuti Dajjal karena itu termasuk Al-Masih Al-Muntadhar mereka. Kalau kita menunggu Imam Mahdi orang Yahudi adalah Dajjal. Menurut keyakinan mereka demikian. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat yang akan didatangi oleh Dajjal, seluruh negeri akan dimasuki oleh Dajjal kecuali 2 tempat. Di mana? Makkah dan Madinah. Ketika dia berdiri di atas bukit Uhud, lalu dia lihat Masjid Nabawi dari jauh. Dan dia bilang sama para pengikutnya apa? Kalian lihat enggak istana putih ini? Yang dimaksud adalah Masjid Rasulullah. Ketika dia lari menuju kepada kota Madinah ingin masuk di sekitar masjid, itu ditunggu oleh malaikat. Kemudian Masjid Nabawi dilihat dari udara dan bentuknya terlihat seperti istana putih. Kalau kalian lihat tuh di Google, Masjid Nabawi dari udara dari atas kelihatan seperti istana putih. Maka itu berdasarkan apa yang diungkapkan Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan Dajjal akan berdiri, coba bayangkan, lebih dari 1400 tahun lalu Nabi sudah katakan Dajjal akan berdiri di atas bukit Uhud, akan dia katakan silahkan coba lihat istana putih, maksudnya adalah Masjid Nabawi. Dan saat ini sudah terbukti bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah benar sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara fitnah Dajjal ada bersama dia surga dan neraka. Dan itu dibalik. Dibalik gimana? Surganya neraka dan nerakanya berarti apinya surga, surganya neraka. Dibalik. Kenapa? Karena dia menipu kita. Dan fitnahnya juga pengaruh terhadap benda-benda mati dan hewan. Sampai mati, hidup. Di antara fitnahnya, dia akan datang kepada kita dan membangkitkan orang tua kita. Itu bentuk syaitan, menyamar. Jadi orang tua kita. Lalu syaitan itu bilang apa? Wahai anakku, ikutilah, dia adalah Rabbmu. Maka itu fitnahnya. Dan itu bayangkan, sampai membangkitkan ya dalam bentuk orang tua kita, karena yang paling kita sayangi adalah orang tua kita. Yang paling kita taat kepada mereka adalah orang tua kita. Tiba-tiba orang tua kita sudah di hadapan kita, nah ikutin dia adalah Rabbmu. Itu diantara fitnah-fitnah si Dajjal tersebut. Sampai orang itu anak muda dipelah dua dengan pedangnya, sampai dia bilang, aku sekarang sudah percaya bahwa ada kamu adalah Dajjal. Dan engkau adalah musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para pengikutnya Dajjal, Nabi mengatakan akan diikuti oleh Yahud Asfahan, ya, negeri atau kota di Iran, ya. Jauhnya kira-kira dari ibu kota Iran yang disebut Tehran sekitar 340 km. Itu Asfahan tersebut. Akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Dan mereka semua akan mengangkat dia sebagai Imam Mahdi orang-orang Yahudi. Kemudian akan diikuti juga oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan orang-orang bodoh di kalangan Arab Badui. Dan juga perempuan akan mengikutinya. Lama Dajjal berada di muka bumi, dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis surat Bukhari Muslim, Dajjal akan berada di muka bumi selama 40 hari. Apa yang menyelamatkan diri kita dari Dajjal? Kan fitnahnya besar. Apa yang menyelamatkan diri kita? Pertama,
berusaha untuk menjauhkan diri darinya. Karena jangan berharap bertemu dengan musuh. Yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, mengetahui nama dan sifat-sifat Allah. Allah itu maha mulia, maha sempurna. Berarti tidak ada yang buta. Nauzubillah ta'ala. Kemudian kalau bertemu Dajjal, kalau seandainya bertemu ya, bacakan awal surat Al-Kahfi. Pakai auzubillah atau tidak terserah deh nanti. Pakai auzubillah atau alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ya, tinggal kalian atur diri sendiri nanti ya. Karena ada yang mau pakai auzubillah berarti masih lama waktunya. Ada yang langsung alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Bacakan 10 ayat pertama, dalam riwayat 10 ayat terakhir dibacakan kepada si Dajjal. Maka kita dianjurkan di malam Jumat atau hari Jumat rajin membaca surat Al-Kahfi. Atau pergi ke salah satu tanah haram. Karena si Dajjal tidak akan masuk kota Makkah dan Madinah. Kemudian berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal pada akhir salat. Kita selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid ad-dajjal. Kemudian membentengi diri kita dengan ilmu. Kalau kita sudah punya ilmunya, dia tidak akan membahayakan diri kita. Binasanya Dajjal di mana? Di negeri Syam. Yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi mengatakan yang akan membunuh Dajjal adalah Ibnu Maryam, Isa alaihissalam. Di pintu namanya pintu Lud, dekat Baitul Maqdis di sekitar negeri Palestina. Maka dia akan Nabi Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih. Menara Putih di sebelah timur di Damaskus, di Suriah. Menara Putih masjidnya masih ada sampai saat ini. Kemudian Nabi Isa akan turun dengan potongan baju yang dicelup alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam akan meletakkan tangannya di atas sayapnya 2 malaikat, dibawa turun dari langit. Karena Nabi Isa masih hidup, betul? Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Nah, nanti beliau akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Jika dia menundukkan kepala, kan Nabi Isa meletakkan tangan kanan kiri di atas sayap malaikat. Jika menundukkan kepalanya, maka beliau meneteslah air ketika menundukkan kepala. Dan jika dia mengangkat, maka turunlah air seperti mutiara. Subhanallah. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya, kecuali dia pasti mati. Ketika Nabi Isa dibawa turun oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika si Dajjal bertemu dengan Nabi Isa, dia meleleh seperti garam yang larut dalam air. Coba taruh garam di dalam air kayak gimana? Larut langsung, habis. Artinya apa? Meleleh. Wah, Isa lagi. Kenapa? Habis sama Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa akan membunuhnya di sekitar di pintu Lud, di sekitar Baitul Maqdis. Dan Nabi Isa yang akan membunuh si Dajjal tersebut. Ada sebagian ulama yang mengingkari munculnya Dajjal, seperti Syekh Muhammad Abduh dan Muhammad Fahim Abu Aibah, dan sebagian lain yang mengatakan bahwa Dajjal itu tidak muncul, akan tetapi pendapat itu tidak benar. Karena ulama sepakat hadis-hadis itu sudah mutawatir bahwa Dajjal akan muncul di akhir zaman. Semoga di saat itu kita tidak bisa bertemu dengan Dajjal dan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang mau ketemu dengan Dajjal silahkan. Ya, dan mau ketemu bacakan awal surat apa? Mau pakai auzubillah, mau pakai bismillah, terserah deh nanti. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita dari segala fitnah. Amin. InsyaAllah pertemuan yang akan datang nanti kita akan bahas seputar Imam Mahdi, lalu jelaskan Imam Mahdi Ahlus Sunnah, Imam Mahdi Syiah, dan Imam Mahdi orang Yahudi. Semoga Allah bertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.